Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Lestari. Saya berasal dari kelas Komunikasi Penyiaran Islam B. Di sini saya akan membicarakan materi tentang komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Bagaimana ya kira-kira penjelasannya? Simak sampai akhir ya teman-teman. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai konsep komunikasi kelompok, yaitu ada dua. Yang pertama ada pengertian komunikasi kelompok dan yang kedua fungsinya. Yang pertama mengenai pengertian komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti rapat, pertemuan, kemudian ada konspirasi dan sebagainya. Anwar Arifin 1984. Kemudian yang kedua yaitu ada fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama, hubungan sosial, dalam arti bagaimana suatu kelompok mampu memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai pendidikan, dalam arti bagaimana sebuah kelompok secara formal atau informal yang bekerja untuk mencapai tujuan bertukar pikiran. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu persuasi. Dalam komunikasi kelompok terdapat 4 fase. Yang pertama yaitu fase awal, di mana di sini belum ada sama sekali jaringan apapun. Kemudian fase yang kedua yaitu mulai ada jaringan, di mana fase yang satu mulai masuk ke dalam fase yang kedua. Kemudian fase yang ketiga, di sini mulai ada perkembangan yang lebih jauh dan lebih banyak. Serta ada fase keempat yaitu di mana gabungan antara fase 1, 2, 3 di sini mulai terintegrasi secara penuh. Hal kedua yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai kelompok organisasi. Kelompok organisasi adalah pengiriman atau penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok informal atau formal di suatu organisasi. Wirianto 2005. Dalam komunikasi organisasi terdapat struktur. Yang pertama ada struktur lingkaran. Di sini tidak memiliki pemimpin dan semua anggotanya posisinya sama atau sederajat. Kemudian yang kedua ada struktur bintang. Struktur bintang ini memiliki pemimpin yang jelas, yaitu posisi di pusat orang ini merupakan satu-satunya yang dapat mengirim dan menerima pesan dari semua anggota. Kemudian yang ketiga ada struktur jaringan penuh. Di sini setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok lain. Fungsi komunikasi sendiri yaitu ada 4. Yang pertama itu ada informatif, yang kedua regulatif, yang ketiga persuasif, dan yang keempat integratif. Kemudian teori organisasi itu ada 3. Yang pertama ada klasik, yang kedua hubungan antar manusia, dan yang ketiga ada kultural. Arus komunikasi organisasi, pembahasan mengenai komunikasi organisasi dalam bentuk arah arus informasinya sangat penting. Seperti yang pertama, komunikasi ke atas, merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hierarki yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti para pelaksana ke manajernya atau para dosen ke fakultas. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi ke bawah, merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hierarki yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya, pesan yang dikirim oleh manajer kepada karyawannya atau dosen kepada mahasiswanya. Kemudian yang ketiga itu ada komunikasi lateral, adalah pesan antara sesama manajer ke manajer, karyawan ke karyawan, atau mahasiswa ke mahasiswa. Cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila ada penjelasan yang kurang tepat atau ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.